Akanji lebih banyak untuk pengalaman juara dan kemarin di Bundesliga dia juga peringkat 2. Dia turut membawa Dortmund ada di runner up Bundesliga musim lalu. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semangat memulai hari Senin ya. Awal pekan ini pikiran kita harus positif nih, karena La Gazzetta dello Sport beritanya adalah headline mereka hari Senin ini adalah Paris Saint-Germain will make another attempt to sign Skriniar. Waduh, Paris Saint-Germain dibilang akan memberikan penawaran baru. Sementara Inzaghi sendiri mengatakan kalau sampai kehilangan defender di pekan-pekan terakhir ini, di hari-hari terakhir menjelang Serie A dimulai, itu sebagai sebuah disebutnya unacceptable, nggak bisa diterima gitu ya kalau bahasanya La Gazzetta. Losing the defender would be considered unacceptable by Inzaghi. Bahwa setelah kehilangan Bremer, Inter juga kemungkinan akan kehilangan Milenkovic karena Fiorentina akan perpanjang kontrak, jadi kehilangan defender akan sangat menyulitkan, begitu katanya si Inzaghi. Gazzetta juga bilang bahwa harmonisasi dressing room akan rusak kalau menjelang giornata pertama lawan Lecce ada pemain inti yang keluar. Akan sulit mencari pengganti dan mencari pendekatan yang tepat untuk memulai debut di tahun 2022-2023 ini. Betul sih, karena biasanya pemain yang sedang ada dalam negosiasi kan nggak akan dimainkan. Ini kalau menjelang giornata 1 masih belum pasti antara Skriniar sama Dumfries, berarti Skriniar Dumfries bisa nggak main lawan Lecce. Aduh, jangan sampai kayak gitu sih. Kalau menurut Gazzetta, seperti yang gue juga udah sampaikan beberapa kali di konten sebelumnya, bahwa Inter pasti akan mencari pengganti Ranocchia, itu wajib. Namun siapa yang akan menjadi pengganti tergantung dari budget Inter. Kalau dibilangnya La Gazzetta tidak ada penjualan berarti tidak ada budget. Sejauh ini tadinya rencananya adalah penjualan Dumfries dan Skriniar, uangnya akan digunakan untuk beli Bremer atau Milenkovic. Tapi kalau sekarang situasinya sudah tidak memungkinkan menjual pemain inti, berarti yang akan dijual adalah Casadei dan Pinamonti. Casadei Inter mematok harga 15 juta plus bonus 5 juta, berarti kisaran 15-20 juta. Sementara Pinamonti sendiri 20 juta plus bonus 5 juta, jadi 25 juta. Kurang lebih minimal Suning akan mendapatkan uang 30-35 juta. Nah, kalau dari Gazzetta dibilangnya bahwa manajemen Marotta, Zanetti akan minta ke Zhang supaya penjualan Casadei Pinamonti jangan seluruhnya dimasukin kantong tuh. Dia minta sedikit aja untuk beli pemain gitu ya. Nah, gue nggak tahu kalau dari uang 35 juta berarti kita dapat uang jajan pemain berapa nih? 15 juta doang berarti. Lalu siapa pemain yang bisa dibeli dengan harga segitu? Dari beberapa media termasuk Gazzetta hari ini disebutkan bahwa kemungkinan besar kita kalau punya duitnya banyak belinya Milenkovic, di bawahnya ada Akanji di prioritas nomor 2 karena belum begitu tahu tentang Serie A. Tapi kalau nggak ada juga, kita nggak dikasih budget, maka akan beli pemain pinjaman atau pemain dengan nilai transfer 0, dan sejauh ini adalah Acerbi. Sekarang coba kita bandingin teman-teman satu persatu menurut situs transfer market ya. Kalau Nikola Milenkovic value-nya sejauh ini 20 juta. Lebih murah ternyata dibandingkan Akanji 30 juta. Milenkovic masih lebih muda sih, 24 tahun. Akanji 27 tahun, gue juga baru tahu. Tapi kalau dari postur tubuh lebih menarik Milenkovic sih, 195 cm, sementara Akanji 188. Dia berarti ya setinggi Pinamonti gitu-gitu ya, 187 188. Acerbi tinggi. Dia itu setinggi 192 cm, nggak terlalu jauh, cuma usianya paling parah 34 tahun. Kalau si Akanji kan 27 tahun. Itu kalau dari postur tubuh dan usia. Kalau dari pengalaman juara, Acerbi cukup lumayan lah, di Lazio udah dapat beberapa gelar. Akanji lebih banyak untuk pengalaman juara dan kemarin di Bundesliga dia juga peringkat 2. Dia turut membawa Dortmund ada di runner up Bundesliga musim lalu. Berarti kalau dari segi pengalaman membela klub papan atas, Milenkovic yang ada di paling bawah. Untuk kontraknya sendiri, Milenkovic habis di tahun depan, berarti harusnya Fiorentina akan ngejual di musim ini atau perpanjang kontrak. Begitu juga dengan Akanji. Sementara Acerbi masih jauh banget, masih 2025. Tapi Acerbi konon udah nggak betah, jadi dia mau terminasi aja, mau putus kontrak kayak Alexis Sanchez. Jadi Inter dari segi keuangan paling memungkinkan dapat Acerbi. Sekarang kita lihat kiprah musim lalu. Milenkovic tampil sebanyak 39 kali, mencetak 3 gol. Berarti total, ini dia bermain total 3.328 menit. Berarti totalnya kalau di rata-rata 85 menit per pertandingan. Berarti dia pemain inti. Akanji juga gitu, tampil 36 kali,
Kalau gue buat rata-rata 84 menit, begitu juga dengan Acerbi. Berarti dari ketiga pemain ini, kalau dilihat dari kiprahnya musim lalu, luar biasa. Mereka tampil sangat banyak dan jadi pemain inti. Jadi kalau kita mengacu pada Ranocchia, ketiga pemain ini jelas adalah peningkatan kualitas. Tinggal kita melihat jangka panjangnya. Kalau cuma butuh setahun 2 tahun ya Acerbi. Tapi kalau kita butuh jangka panjang ya Milenkovic sama Akanji sih kalau menurut gue. Selain jumlah bermain musim lalu, faktor yang tidak boleh kita lupakan adalah cedera. Milenkovic musim lalu absen cuma 14 hari, total 2 match. Sementara Akanji sangat banyak, 74 hari absen, ini yang paling mengerikan. Total 10 match karena ya kok dikit ya, cuma 10 match kan, kadang orang absennya pas lagi international break, absennya pas lagi liburan, jadi nggak pengaruh ke jumlah pertandingan. Sementara Acerbi walaupun jumlah harinya lebih sedikit dibandingkan Akanji 59 hari, tapi total absennya lebih banyak, 12 match. Musim lalu gue coba bandingkan dengan De Vrij sangat banyak, 60 hari 11 match. Jadi kalau kita dapat Akanji untuk ngelapis De Vrij, dua-duanya sama-sama rentan cedera. Skriniar nih unik, absennya 35 hari, kurang lebih sebulan, tapi dia sama sekali nggak pernah absen membela Inter karena dia cedera begitu musim berakhir, jadi Inter agak beruntung. Ini teman-teman untuk daftar cederanya, untuk histori cederanya. Lagi-lagi Milenkovic ada di urutan teratas menurut gua. Kalau tadi dari profil usia dan postur tubuh, Milenkovic. Dari segi menit bermain musim lalu, ketiganya sama saja. Tapi kalau dari segi cedera, Milenkovic ada di paling atas. Terakhir gue pengen ngelihat gaya permainan mereka membandingkan dengan De Vrij dan Skriniar. Milenkovic kalau dilihat di heat mapnya sepanjang musim lalu di Serie A, dia mainnya cenderung tengah ke kanan, center back kanan. Sementara Akanji lebih menyeluruh walaupun beratnya agak ke kanan, cuma dia ke tengah karena di Dortmund dia lebih banyak jadi center back tengah. Ketika Dortmund bermain pakai 4 back, dia ya jelas ada di 2 central defender. Tapi begitu Dortmund pakai 3 central defender, dia kadang main di tengah, kadang main di kanan. Jadi dia serba bisa. Sedangkan Acerbi, dia lebih banyak ke sisi kiri karena dia kidal di antara 3 pemain Skriniar, Akanji dan Acerbi. Dia yang satu-satunya yang kidal, dia bisa melapis Bastoni juga berarti. Di Lazio dia lebih banyak jadi center back tengah dan juga center back kiri. Sementara kalau kita lihat De Vrij, mainnya lebih banyak tengah banget dan bahkan sangat ke depan. Itu Acerbi banget yang bisa menyaingi si De Vrij sebetulnya. Sementara Skriniar sangat ke kanan karena memang dia hanya beberapa kali saja bermain di center back tengah. Kalau melihat seperti ini, tentu saja di gaya permainan yang paling cocok adalah Akanji dan Milenkovic ya, karena dia akan mencoba melapis Skriniar dan ngelapis De Vrij. Jadi kalau si Milenkovic mungkin nggak bisa jadi center back tengah, dia center back kanan, tapi nggak apa-apa, Skriniar kan bisa digeser ke tengah. Musim lalu beberapa kali Skriniar jadi center back tengah, khususnya ketika lawan Juve dia bisa matiin Vlahovic. Kalau dari sini jelas banget sih, semoga kita punya duit buat dapetin Milenkovic. Kalau dari transfer market, market value-nya 20 juta, cuma si Fiorentina minta di harga 30 juta. Kalau kita ngejual Casa dei Pinamonti cuma 35 juta, jelas nggak akan keburu. Kecuali kita bisa dapat opsi peminjaman 1 tahun terus ditebus musim depan, itu semoga Marotta punya opsi itu. Oh ya teman-teman, sebelum gue tutup untuk konten hari ini, gue mau promo dikit. Yang mau bikin e-tol dengan desain custom seperti ini, Inter banget, ada namanya sendiri nih. Gue buat ada nama gue, ada logo Inter depan belakang. Bisa beli di link yang ada di deskripsi. Silakan beli melalui situ. Nanti gue dapat komisi kalau teman-teman belinya di situ. Ini udah 2 gen yang flash, artinya bisa transfer langsung lewat handphone. Kalau yang Imani kayaknya memang belum ada yang 2 gen. Gue cantumin juga ada beberapa produk-produk yang biasanya gue beli lewat Tokopedia atau Shopee, seperti baju Inter, topi Inter, ada food card gini. Gue cantumin juga tuh, linknya ada di kolom deskripsi. Oke deh teman-teman, silahkan komentarnya. Dari 3 back ini siapa yang menurut teman-teman akan kita pilih yang paling sesuai dengan budget kita? Kalau kita punya uang 35 juta, kayaknya nggak mungkin sih dapat Akanji sama Milenkovic. Ada yang pernah lihat mainnya Akanji nggak sih? Dia sering cedera apa? Dia sebagus itu nggak sih di Dortmund? Gue lihat sih dia pemain inti nih, dan Dortmund musim lalu di Bundesliga peringkat 2. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.